Saudari-saudaraku yang terkasih, Santa Elizabeth dan Bunda Maria adalah model dua wanita kudus yang dapat menjadi contoh untuk penghayatan iman umat Kristiani, bahwa mereka yang selalu ada dekat dengan Allah akan memperoleh kelimpahan berkat. Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Sabtu 31 Mei. Hari ini kita bersama seluruh gereja Katolik pesta Santa Perawan Maria mengunjungi Elizabeth saudaranya. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau telah mengilhami Santa Perawan Maria yang sedang mengandung putramu untuk mengunjungi Elizabeth. Semoga kami pun mengikuti bisikan Roh Kudus dan bersama Bunda Maria selalu memuliakan Engkau. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Lukas bab 1 ayat 39 sampai 56. Marilah kita baca bersama-sama dan kita renungkan. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, bergegaslah Maria ke pegunungan menuju sebuah kota di wilayah Yehuda. Ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elizabeth. Ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua wanita, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Sungguh, berbahagialah dia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang-orang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya, karena ia mengingat rahmatnya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Kira-kira 3 bulan lamanya Maria tinggal bersama dengan Elizabeth, lalu pulang ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, hari ini gereja merayakan pesta Santa Perawan Maria mengunjungi Elizabeth, saudarinya. Pada saat Maria mengunjungi Elizabeth,
Di rumahnya di kota Yehuda, Maria disambut dengan penuh sukacita. Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu." Elisabet dalam keadaan dikuasai oleh Roh Kudus menyampaikan salam, dan Maria diberkati oleh Allah. Maria diberkati sebagai wanita pilihan Allah di antara para wanita pada zamannya, dan Allah memberkati buah rahim Maria, yakni anak yang sedang dikandungnya. Maka berdasarkan sabda Tuhan hari ini, Maria mendapat berkat ganda dari Allah. Berkat yang pertama menunjuk pada disposisi Maria sebagai seorang wanita saleh, wanita yang suci, wanita yang kudus di antara para wanita. Berkat yang kedua menunjuk pada status anak yang dikandung oleh Bunda Maria, yang berkenan kepada Allah. Selain itu, juga menunjukkan bahwa Allah melindungi janin yang sedang dikandung oleh Bunda Maria. Dalam konteksnya, keselamatan anak yang sedang dikandung Maria dijamin oleh berkat Allah. Tampaknya, Maria sungguh sadar akan peristiwa ini, sehingga Maria melambungkan kidung pujian kepada Allah, sebagaimana dalam nubuat Nabi Zefanya, bahwa anak yang dikandung Maria akan membawa sukacita, akan membawa damai dan sejahtera bagi umat manusia. Saudari-saudaraku yang terkasih, Santa Elisabet dan Bunda Maria adalah model dua wanita kudus yang dapat menjadi contoh untuk penghayatan iman umat Kristiani, bahwa mereka yang selalu ada dekat dengan Allah akan memperoleh kelimpahan berkat. Santa Elisabet dan Bunda Maria adalah pribadi yang lebih praktis, tetapi berbobot dalam mengamini kehendak Allah. Artinya, bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan teladan dalam hidup mereka. Maka marilah, saudari-saudaraku yang terkasih, kita mohon rahmat Tuhan, agar kita pun dimampukan untuk menghayati kekudusannya dalam hidup kita setiap hari. Bunda Maria dan Santa Elisabet menjadi contoh teladan kita, dan tentunya menjadi pendoa bagi kita semua yang ingin meniru hidupnya, menjadi orang-orang yang kudus, menjadi orang-orang yang suci dan saleh dalam hidup kita. Maka marilah kita mohon rahmat Tuhan, supaya kita dimampukan untuk seperti Bunda Maria dan Elisabet dalam menghayati iman kita kepada Tuhan. Salam Maria, rahmat Tuhan sertamu, Bunda Yesus Kristus, doakanlah kami. Salam Maria, engkau Bunda Gereja, lindungilah kami. Doakan putramu. Salam Maria, Ratu surga dan bumi,
Salam Maria, rahmat Tuhan sertamu, Bunda Yesus Kristus, doakanlah kami. Salam Maria, Engkau Bunda Gereja, lindungilah kami. Doakan putramu. Salam Maria, Ratu surga dan bumi, terpujilah Engkau di sepanjang masa. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.